Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab fluida dinamis, yaitu terkait hukum Bernoulli. Yuk kita mulai. Pada hukum Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Jika dituliskan secara matematis, karena jumlah itu artinya tambah, maka tekanan yaitu P besar ditambah energi kinetik persatuan volume itu adalah setengah rho V kuadrat. Kemudian energi potensial persatuan volume itu adalah rho GH. Karena nilainya akan sama di setiap titik gitu ya. Yang ada di titik ini akan sama dengan yang ada di titik ini nih. Sehingga P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, V adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per second, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Oke, supaya lebih memudahkan, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah pipa diletakkan horizontal. Karena horizontal, maka berlaku H sama dengan 0 untuk hukum Bernoulli. Air mengalir dari penampang besar menuju penampang kecil. Penampang besarnya yang ini, penampang kecilnya yang ini. Oke, di mana diameternya berturut-turut 6 cm, berarti ini adalah D1. Kemudian 2 cm itu adalah D2 gitu ya. Jika kecepatan aliran dan tekanan pada penampang besar berturut-turut adalah 2 meter per second, berarti ini adalah V2 dan ini adalah P1. Oke. Besar tekanan pada penampang kecil adalah yang ditanyakan adalah P2. Oke, maka kita harus mencari tahu dulu nih nilai V2-nya dengan menggunakan asas kontinuitas yang sudah kita pelajari. Di mana kita gunakan V1 per V2 karena yang diketahui diameter, maka kita gunakan D2 per D1 kuadrat karena berbanding terbalik ya. Oke. V1 yaitu nilainya adalah 2 meter per second, V2 yang kita cari, kemudian D2-nya di sana diketahui adalah 2 cm, sedangkan D1-nya adalah 6 cm. Jangan lupa kita kuadratkan. Sesama cm kita coret satuannya ya. Oke, kemudian 2 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3, sama-sama dibagi 2 gitu ya. 1 per 3, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian ini menjadi 1 per 9 ya, 1 per 3 dikuadratkan itu 1 per 9. Kita tinggal kali silang saja. Jadi V2 kali 1 ya V2. 2 meter per second dikali 9 yaitu 18 meter per second gitu ya. Ini adalah V2-nya. Kemudian tinggal kita cari dengan hukum Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat gitu ya. Yang rho GH karena hanya 0 tidak perlu kita tuliskan ya, sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat gitu ya, karena kita akan mencari nilai P2. Ingat di sini P1-nya masih dalam satuan kPa atau kilopascal ya, maka kita jadikan pascal, maka dikali dengan 1000. Oke, jadi ini menjadi 100 di sini ya, 180 dikali 10 pangkat 3 pascal. Oke, P1 itu adalah 180.000 gitu ya, ditambah setengah kali rho-nya di sini adalah 1000 karena massa jenis air ya. Oke, dikali 1000 ditambah dikali gitu ya. Dikali V1-nya adalah 2 meter per second karena kuadrat berarti 2 kuadrat sama dengan P2 itu adalah yang ditanyakan gitu ya.
ditambah setengah, rho-nya adalah 1000 karena massa jenis air gitu ya. V2 kuadrat, oke, V2 nya kan 18 meter per second. Jika dikuadratkan yaitu 18 dikali 18 adalah 324. Oke, sehingga ini 180.000 ditambah 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 1000 adalah 2000 gitu ya. Sama dengan P2 ditambah 324 dibagi 2 itu adalah 162. 162 dikali 1000 adalah 162.000. Tinggal kita pindah ruaskan saja. P2 sama dengan 180.000 ditambah 2000 adalah 182.000. Yang 162.000 kita pindah ruaskan ke kiri jadinya minus ya, 162.000. Maka 182.000 dikurangi 162.000 hasilnya adalah 20.000 Pascal. Karena di option satuannya kilopascal, maka yang tadinya 20.000 Pascal ke kilopascal tinggal dibagi 1000 yaitu 20 kilopascal. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika diketahui ada ketinggiannya. Di sini air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kilopascal. Berarti ini adalah P-nya. Kemudian memasuki pipa bagian bawah 1. Yaitu berarti ini adalah P1. Dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Berarti ini adalah V1. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dan massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Ini adalah rho-nya. Di gambar diketahui jari-jari yang pertama itu adalah 12 cm, sedangkan jari-jari yang kedua itu adalah 6 cm. Lalu 2 meter ini adalah ketinggian H2 gitu ya, karena ketinggian yang pertama itu adalah 0, posisinya di bawah nih gitu. Yang ditanyakan adalah tekanan air pada pipa bagian atas, yaitu P2 nya berapa. Kita gunakan hukum Bernoulli di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat gitu ya, ditambah rho GH1 sama dengan P2 yang ditanyakan ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena di sini H1-nya 0, maka ini bisa kita abaikan. Karena mencari P2, maka ini kita pindahkan ke kiri jadinya negatif. Secara sederhana, kita bisa rumuskan dengan P1 ditambah setengah rho buka kurung V1 kuadrat yang tadinya positif di sini pindah ke kiri jadi negatif ya, yang V2-nya. Kemudian min rho GH2 itu sama dengan P2 yang kita cari. Karena V2-nya belum ada, maka kita gunakan asas kontinuitas yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, dimana R atau V1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat, yaitu berbanding terbalik ini adalah V ya. Oke, V1 nya adalah 1 meter per second, V2 nya yang dicari, R2 nya kita tahu adalah 6 cm, sedangkan R1 nya adalah 12 cm. Jangan lupa dikuadratkan. Cm-nya bisa kita coret, 6 per 12 kita sederhanakan menjadi 1 per 2, sehingga 1 meter per second per V2, 1 per 2 dikuadratkan adalah 1 per 4, 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat adalah 4. Kita kalikan silang, V2 kali 1 adalah V2, 1 meter per second dikali 4 adalah 4 meter per second, berarti V2 nya adalah 4 meter per second. Kita masukkan P1 nya adalah 120 kilopascal, kita jadikan pascal maka dikalikan 1000 jadi 120.000 pascal ditambah setengah massa jenisnya adalah 1000 dikali V1 nya adalah 1 kuadrat dikurang V2 nya adalah 4 kuadrat yang tadi kita dapatkan, dikurang massa jenis airnya adalah 1000, percepatan gravitasinya adalah 10, H2 nya adalah 2 meter. Nah ini adalah nilai P2 nya. Kemudian 120.000, 1000 dibagi 2 adalah 500, 1 kuadrat adalah 1, 4 kuadrat adalah 16, berarti 1 dikurangi 16
adalah min 15. Berarti plus kali min adalah min ya. 500 dikali 15 adalah 7.500. Min 1000 dikali 10 adalah 10.000 dikali 2 adalah 20.000 sama dengan P2. 120.000 dikurangi 20.000 adalah 100.000. 100.000 dikurangi 7.500 itu adalah 92.500 Pascal. Ini adalah nilai P2 nya. Karena yang di option itu satuannya kilopascal, maka kita bagi dengan 1000. Jadi P2 sama dengan 92,5 kilopascal. Karena di satuannya adalah kilopascal, maka kita bagi 1000 ya. Oke, jawabannya adalah D. Sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.